Bab 861 membuat dewa murka. Kepala negara Nacis, sang ratu naga pun seketika cemas. Ternyata orang yang melindunginya itu Regina Nacis, mantan kepala negara. Dialah yang menemani ratu menonton perayaan kembalinya dewa-dewa. Sebagai wanita Devan, dia tentu mendapat sumber daya yang jauh lebih banyak dari orang lain. Kekuatannya saat ini setingkat dengan tetua Sloti. Sudah sampai puncak tingkat Imperial Trius. Tak jauh dari tingkat Valkyria. Alasan para master istana tidak ikut sebenarnya sederhana. Untuk apa juga mereka ikut? Itu cuma akan membuat mereka kelihatan konyol. Apalagi, siapa yang berani macam-macam dengan para dewa? Membawa Regina yang sudah mencapai Imperial Trius itu keputusan yang paling bagus. Seorang di tingkat puncak Imperial Trius langsung ditampar dan semudah itu terkukar. Melihatnya, para manusia yang datang terkejut. Jarang sekali para dewa bertindak. Kalau mereka bisa melihatnya itu menakjubkan. Apalagi banyak yang tahu kalau Regina itu tingkat Imperial Trius. Master dengan tingkat seperti itu sudah terkenal di dunia. Tentu itu semua sebelum para dewa kembali. Bagi para dewa, jangankan tingkat Imperial Trius, bahkan tingkat alam Valkyria saja bukan apa-apa untuk mereka. Aku tak apa. Regina mengelap darah dari mulutnya dan berusaha berdiri. Tapi dewa itu melihat ke arah Regina. Dan badan Regina langsung terjatuh. Seakan ada sesuatu yang berat yang menekannya. Apa aku menyuruhmu berdiri? Suara dewa itu terdengar tak peduli. Sudah sepantasnya kamu menerima itu, kamu berani menentang dewa. Itu kehormatan untuknya bisa disukai seorang dewa. Kenapa dewa tak menyukaiku? Waktu melihatnya, semua orang tak menganggap yang dilakukan dewa itu salah. Mereka malah merasa kalau ratu itu yang tak tahu diri. Wanita, aku mau memberimu peluang yang besar, peluang untuk jadi master, tapi kamu tak menghargaiku. Kalau gitu, aku mau kamu dan seluruh negaramu jadi budakku. Suara dewa itu bergema di kuping orang-orang. Perkataannya membuat orang-orang menegang. Dari waktu dewa pertama kembali, sudah 1 tahun. Walau selama 1 tahun pembicaraan mengenai dewa tak berhenti heboh, tapi dewa-dewa itu tak pernah melakukan hal yang berlebihan pada manusia. Sebab yang mereka mau, walau mereka tak bilang, orang-orang langsung berikan pada mereka. Baru ini ada yang menentang dewa di hadapan banyak orang. Sebelum ini, ada orang-orang yang menduga kalau para dewa bisa dengan mudah memusnahkan sebuah negara. Kelihatannya dugaan mereka benar. Para dewa punya kekuatan seperti itu. Bagi para dewa, senjata mutakhir manusia seperti bom atom itu tak ada apa-apanya. Terlebih, semua dewa itu sudah tingkat kosmik. Bahkan mereka bisa dengan mudah menghancurkan Antares. Senjata itu pun tak bisa menghancurkan Antares, paling buruk menghancurkan umat manusia. Barulah para kepala negara merasa khawatir. Perayaan kembalinya dewa-dewa pun digelar dengan megah, supaya bisa mendapat bantuan dari para dewa. Ratu Naga saat ini membantah dewa di hadapan banyak orang, dan membuat murka dewa sampai dia mengeluarkan perintah untuk membuat Ratu Naga serta negaranya jadi budak dewa. Aku bisa jadi budakmu, tapi mustahil dengan Alsutra. Orang-orang kira Ratu Naga mau bersujud dan meminta ampun pada dewa. Ternyata, Ratu Naga mengatakan hal seperti itu.
Seorang penguasa Al-Sutra. Dia bisa jadi budak, tapi Al-Sutra tak akan bisa. Hehe, kamu pikir kamu punya pilihan? Dasar manusia bodoh, kekuatanmu itu tak ada apa-apanya bagi para dewa. Dewa Titan pun tersenyum. Dia pikir sudah waktunya manusia ini diberi pelajaran. Kemampuan dewa-dewa. Dia menatap gunung yang cukup jauh, lalu dia ayunkan tangannya. Boom! Gunung yang terbentang jauh itu pun menghilang. Tempat itu pun langsung sepi. Orang-orang kaget. Bahkan kalau senjata manusia mau dijadikan seperti ini, maka harus mengumpulkan semua bom atom di dunia. Namun dewa itu cuma perlu mengayunkan tangannya. Itu kekuatan dewa-dewa. Ternyata para dewa yang bisa menghancurkan gunung dan lautan itu benar. Semua ini membuat orang-orang kaget. Menghancurkan gunung dan laut. Jadi ini kekuatan yang kalian anggap terhebat. Ku beritahu, aku bisa dengan mudah menghancurkan Antares seluruhnya. Suara dewa menggema di seluruh negeri. Bisa dengan mudah menghancurkan Antares seluruhnya. Semua orang kembali kaget. Bisa menghancurkan planet dengan tangan kosong. Kelihatannya kita masih belum tahu apa-apa. Para dewa lain cuma menonton hal heboh itu. Asal Christine tak menghancurkan Antares, mereka tak peduli. Wanita, apa jawabanmu? Christine silangkan tangannya di depan dada dan menatap dengan tatapan menghina. Dia tak percaya ada yang tak takut dengan kekuatan tadi. Bagi dewa-dewa, semua yang hidup harus tunduk pada mereka. Jawabanku masih sama, Frances berkata dengan tegas sambil menahan emosinya. Wow, waktu perkataan Frances terdengar, semua pun jadi gempar. Sehabis melihat semuanya, Frances masih tak menurut pada dewa. Frances, kamu gila, ya. Jangan menyulut amarah dewa-dewa lagi, kamu tidak dengar. Mereka bisa memusnahkan Antares, kamu mau membawa semua manusia mati denganmu. Jadi pelayan dewa itu suatu kehormatan, kan? Aku nyatakan kalau kami memutus hubungan diplomatik dengan Al-Sutra, dan memberinya sanksi. Ucap seorang pemimpin negara. Aku pun mau memutuskan hubungan Al-Sutra, serta memberi sanksi. Memutus hubungan diplomasi dan memberi sanksi. Seketika, banyak kepala negara yang membuat keputusan yang sama. Memutuskan hubungan diplomatik dengan Ratu Naga serta memberikan sanksi. Mereka jelas takut dengan amarah dewa-dewa. Dewa Agung, tolong jangan lepaskan amarahmu pada kami. Kami akan berikan semua yang kamu mau. Kalau kamu mau jadi penguasa negara pun tak masalah. Seorang kepala negara yang terkenal langsung bicara. Kalian tak takut aku memusnahkan planet ini? Christine melihat ke arah wanita di hadapannya dengan tatapan mengejek. Wanita itu berani sekali bicara seperti itu. Kamu bisa jadi cukup kuat, tapi kamu tak akan melakukannya. Ucap Frances. Dia tak terlalu takut lagi dalam hati. Dia sudah menyinggung dewa, jadi sudah tak perlu dihormati lagi. Yang jelas, sudah tak bisa dirubah. Oh, kamu pikir aku tak akan berani? Christine bertanya dengan penasaran. Sebab, bukan cuma kamu dewa di dunia ini, Frances melanjutkan. Frances tidak salah. Dewa di dunia ini bukan cuma Christine. Jadi kalau Christine memusnahkan Antares, dewa yang lainnya tak akan tinggal diam. Walau Frances tidak sal, tapi Christine kelihatan tak senang. Dia sipitkan matanya dan mengatakan, tentu aku tak akan memusnahkan Antares. Aku masih tinggal di sini, tapi aku bisa memusnahkan Al-Sutra.
Bersambung. Bab 862. Aku tahu pria itu memusnahkan Al-Sutra. Badan Frances pun seketika gemetar. Walau dia tahu dewa-dewa bisa melakukannya. Di seluruh Al-Sutra ada 1 miliar orang. Apa dewa-dewa tak menganggap penting nyawa para manusia? Apa mereka sungguh bisa menghabisi orang sesuka mereka? Frances tak takut mati. Tapi dia tak mau melibatkan Al-Sutra. Dia melihat ke arah dewa yang sedang menyaksikan yang terjadi. Apa kalian akan membiarkannya berbuat sesukanya? Apa kalian benar dewa? Bukannya dewa itu seharusnya melindungi dunia, ucap Ratu Frances sambil menahan emosinya. Keadaan yang konyol sekali. Bagi manusia, dewa itu selalu memberkahi dunia, memberikan berkah untuk dunia, serta dihormati oleh dunia. Namun, dewa-dewa di hadapannya itu tak terlihat memberi berkah untuk dunia, dan malah memaksa dia jadi pasangan dewa. Kalau tidak menurut, seluruh negaranya dimusnahkan. Dewa lain tak bereaksi mendengar perkataan Frances. Mereka masih menyisip anggur mereka, seakan mereka tak berhubungan. Beberapa saat kemudian, seorang dewi pun bicara, "Ratu manusia, bukankah harusnya dewa negaramu yang harusnya menyelesaikan masalah ini? Soalnya kamu juga yang cari masalah dengan dewa." Perkataan dewi itu membutas badan Frances gemetar. Bukankah alasan dia diperlakukan seperti ini sebab Al-Sutra tak punya dewa? Apa Al-Sutra benar-benar tak punya dewa? Maharatu Lugua, Kaisar Dewa, Ibu Suri, dan masih banyak dewa lain. Apa itu semua cuma cerita? Namun mengapa negara lain punya banyak dewa? Apa dia harus mematuhi semua kata-kata dewa-dewa? Kalau mereka mau dia mati, dia juga harus mati. Mereka bukan dewa. Mereka itu penjahat. Kalau dewa-dewa membahayakan nyawanya, dia tanpa ragu akan menghadapi mereka. Tapi dewa-dewa mengancam negaranya. Bagaimana ini? Wanita, kamu sudah buat keputusan. Jadi pelayanku yang menurut, atau hancur dengan negaramu. Suara Christine bergema di tempat. Kamu juga sudah menyaksikan sendiri, kalaupun aku tak memusnahkan Al-Sutra, semua kepala negara yang datang memutus hubungan denganmu, kamu akan jadi diasingkan untuk waktu yang lama. Badan Frances semakin gemetar hebat. Bagaimana ini? Sekarang ini, dia benar-benar berharap Dewa Al-Sutra kembali. Walau cuma seorang. Dewa Agung, aku akan jadi pelayanmu. Regina berusaha berjalan dan bicara. Dia mengerti, dia harus menyerahkan diri untuk menyelamatkan ratu. Dewa itu melihat ke Regina. Wanita yang tinggi ini, benar-benar tinggi. Tingginya cocok dengannya. Tak buruk juga kalau jadi pasangannya. Tapi sayang, Frances sudah cari masalah dengannya. Mustahil dia lepaskan Frances pergi begitu saja. Tentu, kamu bisa jadi pelayanku. Mulai saat ini, semua orang Al-Sutra jadi pelayanku. Ratu Frances, berlututlah dan menyerah, atau aku akan menghancurkan Al-Sutra dalam 10 menit. Christine memberi perintah. Berlutut atau tidak? Ratu Frances pun benar-benar kebingungan. 10 menit kemudian. Wanita, waktumu 10 menit. 10, 9, 8. Christine mulai hitung mundur. Tunggu dulu. Lalu, Frances mengatakan dengan gemetar. Antara harga diri dan Al-Sutra. Dia ini Ratu Al-Sutra. Jadi dia harus lindungi Al-Sutra, serta martabat Al-Sutra.
Kalau dia berlutut, Al-Sutra akan kehilangan martabatnya. Kalau tidak, Al-Sutra dalam bahaya. Kepala Negara Narcis, aku keluarkan perintah. Aku, Frances, melepas jabatanku sebagai Ratu Al-Sutra. Frances mengatakan hal itu. Ini demi kelangsungan Al-Sutra dan menjaga martabat Al-Sutra. Dia mundur sebagai ratu. Jadi, hal yang dia lakukan tak lagi berhubungan dengan Al-Sutra. Cuma soal dia sendiri. Aku sekarang bukan lagi kepala negara Al-Sutra, aku cuma wanita biasa di Al-Sutra. Aku yakin, seorang dewa yang dihormati tak akan mengganggu Al-Sutra lagi. Ratu Naga mengatakan sambil menahan emosinya. Oh, demi menolakku, kamu mundur dari jabatanmu. Wajah Chris kelihatan dingin. Semalu itu kamu jadi pasanganku. Aku benar-benar tersanjung bisa menarik perhatian dewa, tapi sudah ada orang dalam hatiku. Tatapan Frances seketika jadi lembut. Ada seseorang di hatimu, jadi kamu menolak dewa demi manusia biasa. Christine merasa sangat marah. Kalau dia kalah dengan dewa lain, dia tak keberatan. Antara pada dewa pun dia tak terlalu kuat. Tapi kalau kalah dari manusia biasa, dia tak terima. Dia mencekik Frances. Kemudian mengatakan, bilang, siapa yang kamu sayang itu? Aku, suka seorang pria. Walau Frances susah bernapas, namun perkataannya masih tegas. Katakan, siapa pria itu? Christine kelihatan mengerikan. Frances diam. Katakan. Christine keraskan genggamannya. Tapi, Frances tutup kedua matanya. Apa Frances gila? Dia sungguh menolak dewa demi manusia. Benar, aneh sekali. Kalau gitu, mati kamu. Christine pun sudah kehabisan kesabarannya. Regina langsung mau membantu, tapi terpukul oleh Christine. Kalau tidak memikirkannya, dia bisa melakukan banyak hal menyenangkan dengan wanita tinggi itu. Tapi kemungkinan, Regina sudah mati. Tidak, tak ada mayat. Dewa, aku tahu siapa pria yang Frances maksud. Seketika, kepala negara Douma sambil menunjukkan senyum jahat. Oh, siapa? Christine melihat ke arah kepala negara Douma. Kamu. Frances waktu melihatnya, langsung cemas. Walau Devan sudah masuk alam rahasia Athenia, tapi dia tak yakin dia akan menghancurkan seluruh alam rahasia demi Devan. Lagi pula, Devan pernah menyelamatkan Antares. Dia menjaga Anatres dari serangan laur angkasa. Bahkan membawa sumber daya dari luar planet dan membangunnya dengan dunia. Kepala negara Douma malah mengkhianati Devan. Frances, jangan anggap aku kejam. Kalian saja tak membagi sumber darah dari bintang Starko dengan Douma. Jadi jangan salahkan aku karena aku begini. Ketua negara Douma mengatakan tanpa peduli. Sehabis Devan menaklukkan bintang Starko, hampir semua sumber daya dipindahkan. Cuma Douma yang tak dapat apa-apa. Ini membuat Douma merasa dendam. Terlebih, Devan pernah masuk Douma dan menghabisi beberapa orang suci Douma. Kalau tak balas dendam sekarang, kapan lagi? Bersambung.